desa Blimbing jauh di belakang. Perut Yitna berbunyi, cacing perutnya menggeliat. Tiba-tiba bau sedap bawang goreng menyerang hidungnya. Cacing perutnya mencium bau sedap itu, geliatnya makin menjadi. Jari-jarinya masuk saku, mempermainkan uang di dalamnya. Alangkah sedapnya, pikirnya, pedadang ketupat tahu rupanya. Perutku menagih, mengapa aku ragu-ragu? Kalau tidak sekarang, nanti pun harus kuisi. Lebih baik makan sekarang, uang habis, soal besok, perkara besok sajalah itu. Dengan pikiran itu, ia mempercepat langkahnya menuju warung nasi di pinggir jalan. Seorang perempuan muda menyambutnya. Yitna melihat 3 orang mengobrol menghadapi cangkir kopi. Dari pakaian mereka, ia menduga mereka pegawai pabrik serat. Pak Kerto di desanya, mandor pabrik serat di Blimbing, pernah pulang dengan pakaian seperti itu. Yitna duduk di ujung bangku bambu tua. "Sarapan apa, Mas?" tanya perempuan muda itu dengan senyum paksa. "Apa saja yang ada?" balasnya. "Nasi pecel, nasi tumpeng, ketupat tahu." "Baiklah, tolong beri ketupat tahu sepiring dan minumnya." "Teh, kopi, limun?" "Kopi manis secangkir," jawabnya, menunduk menyembunyikan air liurnya. Perempuan itu mengangguk, menyiapkan pesanan. Ramping pinggangnya, kulitnya kuning, senyum manis, pikir Yitna. Ia duduk menyandarkan punggung, mengonjorkan kaki dengan senang. Memang, jauh bedanya zaman Belanda dulu dan merdeka sekarang ini. Yitna menengok, suara parau kasar itu dari mandor kumis tebal. Wajahnya serem kejam, pikirnya. Mata besar diliputi urat merah itu mengerling liar ke arah pelayan. "Dulu aku kuli biasa, tapi sekarang kembali mata liarnya mengerling pelayan, gaji cukup, jaminan keluarga, sosial, belum penghasilan luar. Memang enak hidup di zaman kita ini." Memang sudah sepantasnya begitu, membenarkan mandor kedua berkepala botak. "Kita telah berjuang mati-matian melawan penjajah Belanda. Kita sudah cukup lama menderita. 360 tahun. Setelah merdeka, sudah sepatutnya kita hidup makmur. Sekarang kita telah merdeka 100%. Tanah Indonesia ini tanah kita, semua yang di Indonesia ini milik kita sendiri." Ia melihat berkeliling mencari pengaruh kata-katanya. Pandangan Yitna berubah. Orang-orang pandai kiranya mereka ini, pikirnya. Ia tak berani makan cepat-cepat. Dikunyahnya tahu dan ketupat satu-satu, bibir tertutup, hanya urat gerahamnya bergerak. Cara makan sopan ini ditirunya dari orang desanya saat makan di hadapan Pak Lurah. Ia harus bersopan di hadapan mandor-mandor itu. "Memang kita tidak boleh ketinggalan zaman," kata si kumis tebal, mengangguk-anggukkan kepalanya yang besar. "Zaman ini zaman kita. Kita di rumah sendiri. Di tanah sendiri. Tanah tempat kaki kita berpijak ini tanah kita, kawan. Tanah ini dan semua yang di atasnya." Jari telunjuknya menunjuk ke bawah. Yitna heran. "Tanah ini semua tanah kita? Berarti tanahnya Diuga?" "Ah, main-main ia tentunya." Ia mengerling ke pemilik warung. Perempuan muda itu memandang si kumis tebal dan berkata dengan suara menuntut, "Warung ini kepunyaanku." Mandor kumis itu kaget, lalu tersenyum lebar, memperlihatkan 2 gigi emas. "Oh, ya, tentu-tentu, manis. Tapi pernyataanku tadi tidak mengenai warung ini, tidak kumaksudkan warungmu ini, tapi mengenai tanahnya dan tanah ini milik Pak Haji Jailani," kata perempuan itu. Ya, aku pun tahu pula." Si kumis mengangguk-angguk, minum kopi seakan kehabisan akal. "Maksudku tanah semua, bukan khusus tanah warungmu. Tanah air Indonesia yang telah kita bela dengan darah mengalir, ini semua milik kita." "Milikmu, milikmu, milikmu,"
dan milikku, katanya sambil menunjuk berganti-ganti kepada Yitna, lalu perempuan itu, lalu mandor botak, lalu mandor yang seorang lagi, dan lalu kepada dirinya sendiri. Yitna tak dapat menahan sabar lagi. Setelah piringnya habis, diikuti kopi pahit manis hangat, bibirnya gatal hendak menanyakan sesuatu. Kini terdorong pernyataan si kumis tebal, ia memberanikan diri berkata, "Maafkan kelancanganku, saudara." Ia menggunakan sebutan saudara. Saya masih belum paham maksud saudara mengatakan semua tanah ini milik kita. Setahuku, tanah di desaku milik perseorangan, dan saya belum pernah merasakan punya tanah sendiri, walau sangat ingin. Saudara bilang ini milik kita bersama, termasuk saya, tapi rasanya tak masuk akal. Semua orang komandannya, membuatnya malu dan terhenti. Terlebih saat melihat mata si kumis yang seram memandangnya tajam, bibir bawahnya berkerenyut senyum menghina. Ia menundukkan muka, malu. Ia hanya menanti jawaban si kumis. Memang bagi seorang yang tak pernah ikut perjuangan kemerdekaan, tak mungkin mengharap ganjaran, katanya. Dan seorang yang terbatas jejak langkahnya oleh tanggul sawah tentu tak mungkin berjuang. Ketahuilah, anak muda, tidak sembarang orang dapat menikmati kemerdekaan kita. Terlebih orang yang tidak ikut berjuang melawan penjajah. Tapi ayah saya pernah menjadi Romusha, kata Yitna. Teringat cerita orang desanya bahwa Romusha pun pekerjaan bakti tanah air. Romusha? Ha, ha. Menjadi Romusha di zaman Jepang bukan berjuang namanya. Bahkan pekerjaan memalukan bangsa kita. Menjadi anjing Jepang. Bah, Romusha. Dan engkau anak Romusha, ya? Ha, ha. Lihatlah aku ini. Baru seorang pejuang namanya. Ketika Indonesia bergolak, revolusi memecah, bambu runcing mengamuk, aku berjuang mati-matian dan menjadi perampok, menyambung perempuan muda pemilik warung. Bekas pejuang itu kaget, menengok perempuan yang berani berlancang mulut sedemikian kepadanya. "Apa katamu?" tanyanya, matanya disipitkan. "Kataku engkau berjuang menjadi perampok, penggedor, pembakar rumah." Kata perempuan muda itu berani, matanya tajam menentang musuhnya, bibirnya ditajamkan, sangat manis dalam pandangan Yitna.